Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dianggap lebih bersimpati kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ketimbang penerima bansos yang terdampak pandemi COVID-19. Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, hakim tidak pernah menggunakan cercaan masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Namun, KPK menilai hakim telah bersikap objektif karena mengakomodasi permintaan jaksa dan Juliari. Terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, kata anggota Majelis Hakim Yusuf Pranowo saat membacakan berkas putusan. Dalam perspektif hukum, menurut Ferry Asmara, seorang pengajar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, seorang terdakwa bisa mendapatkan keringanan hukuman jika melakukan perbuatan positif bagi orang lain atau membantu membongkar suatu perkara. Ferry menilai pertimbangan majelis hakim meringankan vonis terhadap Juliari ganjal. Menurutnya, hakim justru lebih mempedulikan nasib politikus itu ketimbang desakan untuk menjatuhkan vonis yang berat. Padahal, kata Ferry, hakim memiliki opsi memberikan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bahkan pidana mati terhadap pelaku korupsi di masa bencana. Dalam hal ini, hakim dianggap tidak jelas mengukur kerugian yang diterima Juliari akibat cercaan publik. Dia menilai hakim juga abai membaca keresahan publik terhadap korupsi, apalagi dalam masa bencana non-alam seperti pada era penularan COVID-19. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, rasanya kurang tepat menjadikan salah satu norma yang tidak tertulis sebagai pertimbangan di dalam hukum pidana. Belum lagi 3 prinsip hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sangat terasa ketimpangannya. Kita bisa berkaca dengan adanya kasus di tahun 2009, contohnya, Buminah yang mencuri 3 biji kakao dihukum 1 bulan 15 hari dengan percobaan penjara 3 bulan. Padahal jika kita bandingkan dari satu sisi saja, jumlah kerugian materi antara kasus korupsi dan pencurian ini begitu timpang. Selain itu, pihak yang dirugikan apalagi kasus korupsi ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Kasus ini juga bisa merembet pada kondisi kejahatan yang dilakukan di saat bencana. Sehingga bukan satu hal saja yang dilanggar, namun juga aspek-aspek lain yang juga menyangkut tentang hak manusia yang berkebutuhan di dalamnya. Bukan hanya kasus yang disorot, tapi lembaga penegak hukum, terutama bagian kehakiman, kiranya tidak berjalan sebagaimana semestinya. Bagaimana menurut Anda? Sudahkah tepat keputusan hakim tersebut? Bercermin dari kasus ini, apakah hukum sudah layak disebut telah tampil secara akomodatif, adaptif, dan progresif? Apakah benar hukum di Indonesia masih seperti hukum pensil, semakin ke bawah, semakin terasa runcing?